Kevin Dix menebus kesalahan demi Piala Dunia. Bakal segera cabut, benarkah Maes Hilgers dilarang bermain di Premier League karena Timnas Indonesia? Shin Tae-yong reuni atau balas dendam? Korea Selatan vs Indonesia U23. Berikut berita lengkapnya. Gagal bukan berarti tak mampu, dan sekali terjatuh bukan berarti tak bisa bangkit. Kevin Dix, bek serba bisa Timnas Indonesia, masih menyimpan luka. Satu momen yang terus menghantuinya, Kevin hampir membawa skuad merah putih unggul. 1-0 di markas Australia lewat titik putih setelah Rafa Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Namun naas penalti harus membentur tiang di Sydney. Padahal pemain yang pernah mencetak 11 penalti beruntun untuk FC Copenhagen itu maju dengan penuh percaya diri. Tapi si kulit bundar memilih arah lain. Seketika momentum berbalik. Garuda yang hampir unggul justru harus menyerah 1-5 dari tuan rumah. Kini Oktober nanti di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Kevin mungkin kembali ke titik putih. Oleh Romeni yang sebelumnya mengambil alih tugas penalti saat Kevin Dix absen akibat cedera paha kontra Cina, kini cedera. Dan pelatih Patrick Kluivert memberi sinyal Kevin bisa kembali jadi eksekutor. Bagi Dix, ini bukan sekadar tugas, ini misi pribadi untuk menebus kesalahan, mencetak gol pertamanya untuk Garuda, dan mengangkat bendera merah putih di panggung dunia. Ia tahu set piece kini menentukan. Tendangan sudut, lemparan jarak jauh, hingga penalti bisa mengubah sejarah. Semoga saya dapat kesempatan lagi dan melakukannya dengan benar, ucap Dix. Karena bagi pemain keturunan Maluku ini, 1 gol di laga resmi Timnas adalah kehormatan yang tak ternilai. Menebus kesalahan mengukir sejarah. Apakah Kevin Dix akan menebus luka lamanya atau kisah Sydney akan terus menghantui? Oktober nanti dunia akan tahu jawabannya. Bakal segera cabut dari Twente. Benarkah Maes Hilgers dilarang bermain di Premier League karena Timnas Indonesia? Maes Hilgers, sang tembok pertahanan Garuda, kini berada di ambang babak baru karirnya. Bek Timnas Indonesia itu dikabarkan bakal segera angkat kaki dari FC Twente, klub yang telah dibelanya sejak akademi, sejak awal karier profesionalnya. Hilgers bukan sekadar pemain biasa di The Tukers. Ia mencatat 132 penampilan, 4 gol, 2 assist, dan menjadi bagian penting pertahanan Twente. Namun, kedatangan 2 bek baru, Robin Pröpper dan Staff Lemkin, membuat pintu keluar kian terbuka lebar. Sang agen bahkan telah memberitahu klub, transfer ini tinggal menunggu waktu. Rumornya, Hilgers akan meninggalkan Belanda menuju Premier League bersama Crystal Palace. Namun kabar ini sempat diragukan. Pasalnya, Timnas Indonesia berada di peringkat 118 dunia, jauh dari 100 besar ranking FIFA, yang disebut-sebut jadi salah satu syarat izin kerja di Inggris. Tapi tunggu dulu, sejarah membuktikan pemain dari peringkat FIFA rendah pun bisa menembus Premier League. FA punya aturan yang lebih kompleks, dan menurut kalkulasi resmi GBE, Maes Hilgers dinyatakan eligible bermain di Inggris. Pengalaman di Eredivisie, tampil di Liga Eropa, dan posisi Twente yang finish ke-6 musim lalu cukup untuk membawanya ke level tertinggi sepak bola dunia. Dari satu-satunya klub profesional yang ia kenal menuju panggung Premier League 2 minggu ke depan bisa jadi momen yang mengubah hidup Maes Hilgers selamanya. Akankah benteng Garuda ini benar-benar bersarang di Selhurst Park atau ada kejutan lain yang menanti? Kita tunggu di bursa transfer musim panas ini. Sabtu 9 Agustus 2025, Sassuolo, klub Serie A Italia, resmi memamerkan sang kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Unggahan foto perdananya langsung meledak ya, lebih dari 340.000 likes di Instagram klub. Sebuah sambutan yang tak main-main untuk bek berusia 25 tahun yang musim lalu berjuang bersama Venezia. Sassuolo bukan tim biasa, mereka adalah raksasa tidur Italia. Pernah mengguncang papan tengah Serie A di era pelatih Eusebio Di Francesco, bahkan melahirkan legenda seperti Domenico Berardi. Kini, di tangan Fabio Grosso, juara dunia 2006, Nero Verdi bertekad bangkit dari nol.
Halo semuanya, saya sudah di sini dan sangat senang berada di sini. Sampai jumpa di Stadion Forza Sassuolo, ucap Jay dalam video perkenalan. Tak banyak waktu untuk adaptasi. Usai pramusim singkat bersama Venezia, Izzas langsung bersiap untuk debut resmi di Coppa Italia menghadapi US Catanzaro, klub yang siap memberi kejutan. Namun ujian sesungguhnya menanti hanya beberapa hari kemudian. Sassuolo langsung menjamu juara bertahan Serie A Napoli yang kini dipimpin maestro taktik Antonio Conte dan diperkuat amunisi maut Kevin De Bruyne. Dalam 2 pekan pertama, Izzas berpotensi melahap 3 laga krusial. Catanzaro di Coppa Italia, Napoli di pembukaan Serie A, dan Cremonese sesama tim promosi. 3 laga yang bisa menentukan awal musim Sassuolo dan menegaskan keberadaan Jay Izzas di jantung pertahanan. Dan setelah itu, September sudah menunggu. Jeda internasional, panggilan timnas, dan laga-laga krusial Garuda. Jadwal padat, tekanan tinggi, tapi disitulah lahirnya legenda. Jay Izzas, sang kapten Garuda, kini berada di panggung besar Italia. Dari Venezia menuju Sassuolo. Dari perjuangan bertahan menuju impian menembus sejarah. Semua mata akan tertuju padanya, dan kita siap menjadi saksi. Shin Tae-yong reuni emosional berbalut balas dendam U23 2026. Di bulan September mendatang, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya bisa menjadi panggung pertemuan yang syarat emosi, sekaligus bumbu balas dendam. Ya, Shin Tae-yong, sosok yang selama 4 tahun membangun fondasi timnas Indonesia, kini berpotensi berdiri di kubu lawan. Bukan sebagai pelatih Garuda, melainkan sebagai manajer Korea Selatan U23. Tim yang akan menjadi ujian terberat bagi Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Indonesia U23 yang kini dilatih Gerald Vandenburg tergabung di grup C bersama Laos, Macau, dan raksasa Asia, Korea Selatan. Secara kualitas, Taeguk Warriors berada di level yang sulit ditandingi. Kekuatan fisik, disiplin taktik, dan mental juara sudah menjadi DNA mereka. Tapi satu keuntungan besar, berpihak ke Garuda Muda, dukungan penuh publik Surabaya. Shin sempat mengungkap rencana hadir di Indonesia pada akhir Agustus untuk mendampingi skuad muda negeri ginseng. Ya, mungkin saya akan ke sana sebagai manajer tim U22 atas permintaan Ketua KFA, ujar Shin. Tapi drama ini belum tentu terwujud. Hanya beberapa hari lalu, Shin memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden KFA setelah menerima pinangan melatih klub raksasa Korea, Ulsan HD. Keputusan yang membuat statusnya di laga nanti penuh tanda tanya. Bagi Gerald Vandenburg, laga melawan Korea Selatan ini bukan sekadar pertandingan grup. Ini adalah duel penentu tiket ke putaran final. Sebuah kesempatan membuktikan bahwa generasi baru Garuda Muda siap mengalahkan tim terbaik Asia. Apakah momen ini akan menjadi reuni emosional yang penuh rasa hormat? Atau justru berubah menjadi laga penuh dendam terselubung? September nanti, kita akan menemukan jawabannya. Di bawah sorakan ribuan supporter, di lapangan yang akan membakar semangat, Garuda Muda siap menorehkan sejarah. Garuda Muda bersiap untuk terbang lebih tinggi, menuju panggung dunia yang sesungguhnya. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar turnamen, tapi ini adalah ujian awal menuju gelar kehormatan, tampil membela merah putih di Piala Dunia U23. Nova Arianto dan anak-anak asuhnya akan menjajal kekuatan dari 3 lawan tangguh, yang semuanya akan turut tampil di Piala Dunia U17 tahun ini. Uzbekistan, sang juara Asia U17. Mali, runner-up Piala Afrika U17 yang kalah dramatis lewat adu penalti. Dan Tajikistan, tim kuat Asia Tengah yang membuat Korea Selatan berdarah-darah sebelum menang lewat adu penalti. Dan kini Garuda Muda bersiap. Usai menggelar pemusatan latihan di Bali, mereka akan menunjukkan hasilnya di medan tempur sesungguhnya. 9 pemain diaspora dipantau, namun hanya 2 yang lolos seleksi awal. Eizar Jacob dan Noah Pohan menjadi perwakilan pemain luar negeri yang akan memperkuat skuad Garuda di Medan dari 12 hingga 18 Agustus. Nasionalis bendera Indonesia akan dikibarkan bukan hanya sebagai simbol kemerdekaan, tapi juga simbol kebangkitan. Matthew Baker, Fadli Alberto, Evandra Florasta, Zahabi Goli, hingga Dava Gasemi satu persatu siap berikan yang terbaik. Ini bukan sekadar turnamen mini.
Ini adalah gladiator room menuju Piala Dunia U17. Arab Saudi, negeri gurun pasir, stadion megah, dan atmosfer panas yang mengintimidasi. Tapi tidak bagi Maarten Paes. Kiper naturalisasi timnas Indonesia itu justru merasa seperti main di rumah sendiri. 6 September 2024, Paes mencatatkan debutnya bersama Garuda di atas tanah Arab. Hasilnya bukan cuma imbang 1-1, tapi juga satu penyelamatan penalti krusial yang menyelamatkan harga diri bangsa. Di mata Paes, Arab Saudi bukan away day, tapi kandang kedua timnas Indonesia. Karena di sana, bendera merah putih tetap berkibar dan suara supporter Garuda tetap menggema di setiap sudut stadion. Kini Oktober 2025, Maarten Paes siap kembali ke negeri minyak itu, bukan untuk liburan, tapi untuk memimpin perjuangan melawan Arab Saudi dan Irak di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami punya tujuan nyata, ujar Paes. Lolos ke Piala Dunia bukan cuma untuk tim, tapi untuk 270 juta rakyat Indonesia. Inilah Maarten Paes, sang pengawal gawang yang tak gentar pada tekanan, yang tak sekadar pakai lambang Garuda di dada, tapi menjadikannya napas perjuangan. Oktober nanti, jangan remehkan Garuda di tanah gurun. Karena bagi Paes dan kawan-kawan, Arab Saudi serasa kandang sendiri. Dibuang bukan berarti lupa, dan tak dipanggil bukan berarti tak layak. Elkan Bagot resmi menjawab dengan bukti nyata, tanpa kata, tanpa drama, tapi lewat satu pengumuman tegas, postingan resmi Ipswich Town, nomor punggung 25 milik Elkan. Nama Elkan tercatat sebagai bagian skuad utama Ipswich Town untuk musim 2025/2026. Ya, bek jangkung berusia 22 tahun itu kembali ke klub pemiliknya, The Tractor Boys, setelah satu musim menimba pengalaman bersama Blackpool. Dan kini ia tak hanya kembali, tapi langsung masuk daftar skuad Championship Inggris. Bagot terakhir membela Garuda saat dihajar 0-4 oleh Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak saat itu namanya hilang dari radar timnas. Masalah internal dengan Shin Tae-yong ditambah minimnya menit bermain membuat ia terlupakan. Bahkan saat Patrick Kluivert datang menggantikan, nama Bagot tetap tak masuk daftar. Kini dengan status barunya di Ipswich, Bagot mengirim pesan, dia belum selesai. Dan ini jadi ancaman langsung bagi para pesaing di pos bek tengah timnas. Idzes, Maes Hilgers, Justin Hubner hingga Rizky Ridho semua kini tak bisa santai. Bagot siap merebut kembali tempatnya di skuad Garuda, tepat saat timnas memasuki fase penting kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti. Dulu disanjung, lalu dibuang. Kini bersiap kembali dengan semangat baru dan bukti nyata di lapangan. Apakah Elkan Bagot layak kembali ke timnas Indonesia? Atau justru para pemain naturalisasi lainnya harus bersiap tersingkir? Garuda tak pernah kekurangan pemain, tapi selalu butuh yang siap bertarung sampai akhir. 3 tahun ke depan bisa jadi era keemasan baru bagi timnas Indonesia. Bukan sekadar angan, tapi sebuah mimpi yang perlahan mulai nyata. Dengan deretan pemain muda yang sedang menuju usia emas, skuad Garuda bisa tampil makin sangar di panggung Asia, bahkan dunia. 2025 sampai 2028, era emas timnas, Jay Idzes, Maes Hilgers, Shane Patinama, Rafael Struijk, hingga Elkan Bagot. Mereka bukan cuma andalan, tapi fondasi utama proyek jangka panjang Indonesia. Justin Hubner pun sudah berseragam Fortuna Sittard dan siap membuktikan kapasitasnya di Eredivisie. Sementara Marcelino Ferdinand sedang bersaing keras demi menit bermain di kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot mulai dipercaya di pramusim Ipswich Town. Dan Ivar Jenner, si pengatur tempo elegan ini, mulai jadi opsi utama di FC Utrecht. Tapi tunggu dulu, semua itu hanya akan menjadi ilusi jika mereka tak mendapat menit bermain reguler. Karena bakat tanpa kesempatan hanya akan jadi cerita yang tak selesai. Masalahnya bukan cuma di luar negeri, di dalam negeri pun pemain lokal harus bersaing dengan banjirnya pemain asing di Liga 1. Sekali lengah mereka tersingkir. Pemain diaspora kini terus berdatangan. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi sudah jadi ancaman nyata. Yang pasrah, tersingkir, yang berani, bertahan. Ekosistem sepak bola nasional juga jadi PR besar PSSI. Tanpa kompetisi yang sehat dan sistem pembinaan yang jelas, mimpi 3 tahun ke depan hanya akan jadi isapan jempol.
Mimpi itu ada dan sedang disusun. Tapi ingat, antara ilusi dan mimpi hanya kerja keras dan disiplin yang membedakan. 3 tahun ke depan, Indonesia bisa jadi raksasa Asia. Tapi semua tergantung satu. Garuda bersiap menyambut senjata baru. Penyerang muda berdarah Belanda Mauro Zylstra tinggal selangkah lagi resmi membela timnas Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menandatangani surat naturalisasi sang striker muda berbakat. Tinggal menunggu persetujuan DPR dan Mauro akan segera jadi bagian dari skuad Merah Putih. Tak sendiri. 3 pemain keturunan lainnya, Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol, juga mendapat restu untuk memperkuat timnas putri Indonesia. Bersama FC Volendam, Mauro tampil garang musim lalu di level junior. 17 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan menjadi bukti tajamnya insting mencetak gol. Performa itu pun membawanya promosi ke tim utama dan tampil di kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Kini musim 2025-2026, Mauro resmi jadi bagian dari tim utama FC Volendam di Eredivisie, liga tertinggi di negeri kincir angin. Tepat saat timnas Indonesia sedang krisis penyerang murni, Mauro datang sebagai harapan baru. Ole Romeni cedera dan Garuda butuh ujung tombak yang segar. Tapi ingat, naturalisasi bukan tiket instan ke tim utama. PSSI menegaskan, performa, taktik, dan persaingan internal tetap jadi penentu. Zylstra diproyeksikan membela timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar September mendatang di Sidoarjo. Garuda Muda sedang bangun kekuatan baru dan Mauro Zylstra siap terbang tinggi bersama sayap merah putih. Dari dataran Belanda ke tanah Nusantara, dari FC Volendam ke Sidoarjo, Mauro bukan sekedar nama baru, tapi simbol regenerasi Garuda. Langkahnya masih panjang, tapi harapannya sudah besar. Inilah generasi masa depan, dan kita semua siap menyambutnya. Jai Ijes mau-mau saja bertahan di Venezia, tapi Kapten Garuda masih bertahan di kota terapung. Tapi, apakah sang jenderal lini belakang akan tetap setia? Jai Ijes, Kapten Timnas Indonesia dan andalan lini belakang Venezia, akhirnya angkat suara soal masa depannya. Meski Venezia turun kasta ke seri B musim ini, sang kapten mengaku tak masalah bertahan. Tapi, itu bukan berarti pintu keluar tertutup sepenuhnya. Saya Kapten Venezia dan senang berada di sini. Namun semua orang tahu, ini bursa transfer. Apapun bisa terjadi. Kontrak Jai di Venezia baru akan habis tahun 2027, tapi performanya musim lalu mencuri perhatian klub-klub Serie A. Kabarnya, Bologna dan bahkan Inter Milan siap menampung sang pemain berusia 25 tahun itu. Nilai pasarnya fantastis. Nilai transfer Bang Jai ditaksir 7,5 juta euro atau setara 140 miliar rupiah. Jai Ijes jadi pemain Asia Tenggara dengan market value tertinggi saat ini. Meski belum membuat keputusan final, Jai menegaskan satu hal kepada rekan-rekan barunya. Venezia mungkin kota terindah di dunia. Jai Ijes, sang kapten Garuda yang menolak bisingnya spekulasi, yang tetap tenang di tengah godaan para raksasa, akan bertahan atau terbang lebih tinggi? Apapun pilihannya nanti, Indonesia tetap bangga padamu Jai. Sang tembok pertahanan, pemimpin di lapangan, dan simbol kebangkitan Garuda di Eropa. Hubner gabung Fortuna Sittard, berpeluang debut lawan klubnya Dian James. Garuda terbang ke Eredivisie dan siap bentrok di tanah kelahiran sepak bola total. Justin Hubner, bek masa depan timnas Indonesia, akhirnya resmi meninggalkan Inggris dan kembali ke tanah kelahirannya. Setelah 5 tahun berseragam Akademi Wolverhampton Wanderers, kini Justin Hubner akan merumput di Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Kontrak berdurasi 3 tahun telah diteken, dengan opsi perpanjangan 1 musim, dan tak butuh waktu lama, debut Hubner bisa langsung datang di pekan perdana. Lawannya bukan sembarang tim, tapi klub yang dihuni tandemnya di timnas Indonesia, Dian James. 2 benteng Garuda akan saling berhadapan pada Sabtu 9 Agustus 2025. Fortuna Sittard menjamu Go Ahead Eagles di laga pembuka Eredivisie. Tapi bukan cuma mereka. Mes Hilgers dan Eliano Reinders
juga akan saling jegal di matchday pertama. 4 pemain timnas Indonesia bakal langsung bentrok di pekan pembuka. Inilah babak baru bagi generasi emas Garuda yang mulai menancapkan kuku di Eropa. Justin Hubner telah memulai lembaran baru dan langkah pertamanya adalah menghadapi rekan sendiri demi bendera klub masing-masing. Sampai di sini cerita kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru dari dunia bola hanya di Lokal Football.